Oke, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang cheat sheet Flutter HTTP Dart package ya, yang kita udah bikin di sini nih. Nah, sekarang kalau ini kan di Dart gitu ya. Kalau kita mau pakai di Flutter gimana step by stepnya? Nah, ini di sini ya. Ini lumayan bagus lah untuk kita ikutin tutorialnya ini. Nih, fetching data from the internet is necessary most app ya. Luckily, Dart and Flutter provide features such as HTTP package for this type of work. Jadi emang sudah disupport si HTTP ini sama si Flutter-nya gitu ya. Pertama, apa yang harus dilakukan? Add the HTTP package. Nah, ini sudah ada, bisa Flutter pub add kayak gini. Bisa kita running kayak gini ya. Pubspec YAML, pubspec assist HTTP gitu. Terus nanti dia bakal nambah-nambahin sendiri. Kenapa saya menyarankan untuk pakai yang pubspec assist? Karena nanti kalau teman-teman pakai pubspec YAML tapi tidak tahu cara nge-setup YAML yang benar, nah nanti ini bakal salah. Kadang kayak gini gitu kan. Terus nanti tanya saya gitu biasanya, Pak kok nggak bisa gitu kan. Ya udah, pakailah pubspec assist gitu kan. Terus nanti gimana cara makainya? Import the HTTP package. Oke, sekarang kita import dulu. Main Dart, kita tambahin nih. Dia belum kepake unused ya, dia bakal dimarahin nih sama error lin. Ini biarin aja, nggak masalah. Terus if you are deploying Android, you need to edit and add your internet permission to the Android manifest. Nah, ini saya belum nemu nih. Android manifest di mainnya kita tambahin permission. Nah, saya nggak tahu nih di mana nih taruh permissionnya. Coba ya. Complete example-nya dia nggak bilang juga. Oke, ini nggak clear nih. Berarti kita harus tambahin di mana? Android manifest Flutter internet permission. Di mana nih? Oh, di bawahnya uses permission, di dalamnya manifest XMLNS Android uses permission, di atasnya application. Oke, ini manifest XMLNS Android dan uses permission. Oke, ini ya. Jadi uses permissionnya di sini nih. Nah, ini nggak diajarin nih sama Google-nya, teman-teman. Jadi dianggap kita udah ngerti. Nah, ini udah. Oke. Dan apalagi nih? Likewise untuk Mac, karena saya punya Mac-nya tapi saya nggak develop untuk Mac-nya, yang ngapain gitu ya. Jadi ini di skip gitu kan. Then we can make a network request. This recipe hosts you blah 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 blah. Convert response into Dart. Ini ya agak susah nih. Tadi kita sudah setuju ya bahwa dia pakai feature. Nih, dia pakai feature mana ya? Nih, feature base. Berarti nanti kalau kita mau akses API-nya nanti harus buat function pakai feature. Oke, nih. Feature HTTP response fetch album gitu kan. Then the HTTP get method returns the feature that contains the response. Jadi dia akan request in background somewhere gitu ya, yang kita nggak tahu, di belakang layar. Nanti dia akan nge-returnkan feature-nya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih. Jadi kita coba aja ya. Ini taruh mana ya ini? Oke, kita coba aja. Oh, wait. Make a network request. Oke. Dia pakai feature, kemudian HTTP response adalah kembalian dari feature-nya. Ini nama function-nya, ini endpoint-nya. Oke, kita coba. Tapi taruh mana ya? The HTTP get method returns the feature that contains a response. Oke, benar. Feature is a core bla bla bla. Oke. Lumayan ya. Terus kita disuruh convert the response into a custom Dart object. Ya, ini wajib nih. Ini mirip sama kalau teman-teman berangkat dari Laravel harus bikin model. Nah, ini sama. Ini kita bikin model namanya album class. Nah, tapi setiap model di Laravel kan dulu adalah sebuah kelas. Maka di sini juga modelnya dibikin sebagai sebuah kelas. Oke.
Kemudian kita baca dulu aja ya, kita coba ya. Convert HTTP response into an album, fetch album. Dia ini yang tadi, yang di atas, nih codingan yang di atas. Dia malah await di sini kan. Nah kan makanya ini nggak dipakai nih kayaknya nih. Ini nggak dipakai nih fetch album yang ini. Makanya saya bingung tadi. Nah, yang dipakai fetch album yang ini. Ini kalau dia ada dapat, kemudian kita lakukan something. Oke. Kemudian fetch the data. Fetch the datanya diambil dari init state. Oke. Kemudian display the data pakai feature builder. Oke. Udah. Gampang ya? Yalah, kita coba ya. Kita coba ambil yang complete example-nya aja. Karena ini kan hasil selesainya gitu ya. Kalau mau bodoh-bodohan, mau pragmatis banget ya, ini diambil kopas gitu kan. Ini diambil semua, dihapus, kopas ini gitu kan. Nah, gampang nih, cepat selesai nih. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya. Ya kan, nanti dikasih code-nya, silakan dikopas gitu kan. Jalankan. Ya, sudah jalan, Pak. Sudah paham, sudah. Nah, habis itu ditinggal. Dia mabar dulu sak game gitu kan. Tapi nggak gitu guys, belajar itu nggak gitu. Kita coba dulu. Oke, ini udah jalan emulator. Tumben cepet. Coba ini dikecilin ya. Biar video saya mukanya masuk. Ini di sini. Ini kita running. Ingat ya tadi step by stepnya kita sudah bikin import library, tambahin permission, bikin fetch, bikin model harusnya ya, bikin model dan habis gitu nge-call dari Flutter-nya. Tapi ini kita coba aja, kopas aja nih yang ada dari sini. Nanti kita bahas lebih dalam. Karena kalau ini mensimulasikan sih apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kan? Saya suruh belajar dari sini gitu kan. Nanti dicoba, diambil kopas bawahnya, running, jalan, terus ditinggal. Nah, itu yang salah. Yang harus kita lakukan adalah kopas boleh, running sampai jalan, oke. Tapi habis itu dicoba, dicek, dilihat, oh kayak begini. Oh, begitu. Aduh, sorry. Ini ya, ini udah keluar nih. Ini apa yang dapatnya? Feature builder cuma minta satu doang. Ini apa sih endpoint-nya? Oh iya, album 1. Kalau ini tak ganti 2, apa yang terjadi? Oh, ini muter, ini ganti gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Ini harus di reload. Oke, nah sekarang kita coba breakdown ini dan jadikan ini sebuah knowledge yang bisa kita pakai juga gitu ya. Ini konteksnya HTTP di sini, nanti di sini HTTP di Flutter. Ini kan di Dart nih tadi contohnya. Nah, kalau di Flutter gimana? Ini mau kita tambahin bunderan, kita kasih warna hijau. Ini demo code on Flutter. Ya. Oke. Langkah pertama apa tadi ya? Langkah pertama tadi dia nambahin HTTP package. Oke. Import package. Import package. Ya, import package-nya seperti biasa jangan lupa pakai pubspec YAML aja biar enggak error. Ya. Jangan melakukan kesalahan bodoh lah gitu. Terus apalagi make a network request katanya di sini kan. Oke. Make network request. Nah, kita ikutin aja. Terus convert jadi custom Dart. Nah, convert jadi custom Dart. Nanti ini cara mengconvert ini kan juga ada banyak nanti nih teman-teman. Ini yang juga perlu dipelajari sebenarnya. Fetch and display. Fetch and display. Oke. Nah, ini coba kita breakdown. Nih. Dia import. Tadi kan kita sudah, sebelum import nih sebenarnya ada lagi nih. Add dependency ya. Salah nih. Add dependency. Jangan tiba-tiba import aja. Nanti kamu import belum di dependensinya belum ditambahin, buyar guys. Nggak ada.
nih ya, nih 1, nih 2, nih 3, nih 4. Oke, nih ya. Add dependency, import package-nya, make record request, convert jadi custom Dart, dan fetch and display. Oke, kita udah import dependency, kita sudah kita sudah add dependency, dan kita sudah import HTTP-nya, SHTTP ya, lihat ya. Ini jangan lupa SHTTP. Kenapa? Karena contohnya kayak gitu. Yang material Dart tidak ada S-nya ya, perhatiin. Kemudian dia bikin apa? Dia bikin import package sudah make network request. Untuk nge-make network request kita butuh apa? Nih. Untuk nge-make network request kita butuh endpoint. Endpoint itu apa nih? Jadi kalau ini nanti someday kita akses pakai internet, itu harus kebuka tuh. Nih, ya. Ini keluar user ID 1, ID berapa, terus ini. Oke. Dan oke. Kemudian dia tanya if status response code 200. Kalau response code-nya oke, dia akan nge-returnkan kelas album, kelas album.fromJSON. Tapi adalah hasil decode JSON response body-nya. Kemudian smap string and dynamic. Nah, apa nih? Barang apa ini, guys? Nah, ini ya. Endpoint dia cek. Cek result. Kalau resultnya itu 200, dia akan generate objek ya, apa? Model ya. Anggaplah namanya model gitu ya. Kalau enggak, dia akan throw error. Nah, ini ya. Dan kalau udah, ngapain? Nih, bikin album. Nah, bikin albumnya ini salah nih. Endpoint. Oh, ini nggak bisa nih. Salah nih. Jadi bukan make network dulu nih. Coba ya, kita revisi ya. Kita nggak bisa make network request tanpa buat ininya. Ini salah nih. Nggak mungkin kan kita bisa bikin network request tanpa bikin modelnya. Nah, ini salah nih. Jadi nggak bisa tuh network request dulu. Salah tuh Google. Ya, kita harus bikin dulu convert response jadi model. Nah, baru kita bisa create network request. Nah, kenapa? Di sini kan kita generate model kan. Nah, habis gitu nanti fetch and display. Oke. Nah, di sini pakai feature builder. Feature builder. Oke. Ini selesai. Nanti convert ini juga macam-macam sih. Jadi convert response jadi model itu juga banyak langkahnya. Oke, kita ikutin yang ini ya, yang punya saya ya. Jangan yang ini. Karena ini kalau kita lakukan bikin modelnya belakangan, ini agak salah nih. Nah, convert response jadi model. Jadi pertama kita tahu dulu nih endpoint-nya. Endpoint-nya mana? Endpoint-nya tadi di sini. Endpoint-nya berarti harus kita coba dulu nih endpoint. Mana tadi ya? Nih. JSON placeholder. Nah. Ya, ini raw datanya nih. Kalau kita zoom kayak begini. Nih. Kok bisa user ID jadi kayak begini, ID jadi kayak begini, title jadi kayak begini? Ini kan adalah string, kemudian ini adalah integer, dan ini adalah string, ya. Maka di sini terbentuklah begini. Jadi ada kelas namanya album, ada integer, ya, sesuaikan. Ini kan tipe datanya ini integer. Ini integer. Title string, sesuaikan dengan string, gitu kan. Habis gitu bikin konstruktornya. Nih, konstruktornya udah dibuat. Habis gitu bikin factory-nya. Factory album from JSON bla bla bla, tapi mappingnya adalah string dan dynamic. Kenapa kok ini string dan dynamic? Karena nih, ininya string, guys. Nih. JSON-nya selalu string depannya, tapi di belakangnya itu bisa jadi integer, bisa jadi string. Maka dibilanglah string dan dynamic. Jadi adalah mapping dari string ke dynamic. Muncullah ini. Kemudian return switch. Nah, ini return switch ini dia karena dia nge-switch ya. Kalau dia JSON maka nanti
keluarnya adalah ini di-convert jadi generate menginstansiate sebuah album, sebuah kelas album. Dia manggil konstruktornya ini. Jadi nggak usah terlalu terintimidasi dengan caranya membuat ini. Jadi simple aja. Oke, kita lihat ya. Kita simplifikasi nih. Convert response jadi model. Nih. Satu, langkahnya adalah sesuaikan dengan sorry. Response JSON. Jadi kalau misalkan JSON-nya itu string, kalau datanya integer, maka modelnya integer, gitu ya. Ya, ini boleh gini deh. Ini agak semrawut, nggak apa-apa. Kalau datanya string, maka modelnya string, gitu ya. Ini penting nih, penting banget. Jadi hati-hati. Nanti bisa bikin gelut antara backend sama frontend nanti di sini. Nih, jadi beneran ya. Jadi kalau emang ini kan integer, ya bener-bener integer, jangan dikasih petik gitu ya. Ini juga kalau dikasih petik nanti sama Flutter dianggap string. Kalau dia string nggak bisa dijumlahkan. Sementara backendnya nanti mengeluarkan hasil penjumlahan gitu kan, susah. Jadi hati-hati bener ya. Penjelasan tentang ini ada di course yang Laravel REST API guys, asli ada. Guys, nanti ketahuan tuh gimana kamu bikin REST API, yaitu yang nggak enak untuk digarap pakai Flutter. Oke, ini ya. Datanya ada, maka integernya segini. Kalau ada ini, maka begini. Nih. Kemudian bikin factory-nya sama, udah. Ini template guys, sudah. Ini template ini. Udah. Sesuaikan aja user ID, string title, udah. Album, udah. Jadi, ya file model tuh kayak gini sebenarnya. Kalau misalkan kita garap dari awal gitu ya. Ya sederhana aja, caranya cuma kayak gini. Nih, ini ada kelas namanya album gitu kan. Final, integer, apa tadi? Kita cek di JSON placeholder-nya, user ID. Nih, terus final, integer, ID, gitu kan. Terus final, string. Kenapa string? Bukan string. Kenapa kok string title? Karena ini kan string, pakai petik. Jadi sesuaikan, gitu ya. Terus gitu ini kayak gini. Ya udah, ini di komen titik atau kontrol titik create constructor for final child. Bisa kayak begini, bisa pakai create constructornya yang pakai kayak gini. Nih sama kan, sama yang bawah kan sebenarnya nih. Ini kan sama, ya toh. Cuma dia ditambahin cons di sini. Ya enggak apa-apa, boleh. Terus dia nanti dikasih koma sehingga dia turun. Nah kayak gini doang, sama kan. Habis gitu factory-nya ini gimana? Ya udah sama aja. Ini template guys, template. Ini ini factory album dot from JSON. Nah, from JSON ini nama ya. Kita kasih nama sendiri. Map, terus string, kemudian dynamic. Nih. JSON kita namain kayak gitu. Kita kan namain sebuah variabel gitu kan. Ini tinggal kita return switch. Ini saya nggak tahu nih kenapa dia ngasih switch ya. Nih. Nah, ini kita kopas saja. Ini saya nggak tahu ya kenapa kok kayak gini, tapi ya udahlah. Nanti pelajaran ini harus belajar Dart sih. Jadi dari sini jadi apa gitu. Ini sama title, ini sama. Kemudian nanti jadi album. Terus udah. Ini kalau gagal, terus saya nggak tahu ya ini apa ya. Tapi udahlah. Nggak harus tahu semua gitu kan. Dan ini dikasih titik koma. Dah, selesai. Gitu toh. Ini sebenarnya nanti di generate juga bisa. Ada generatornya, tapi saya mau memberitahu bahwa satu itu ya, model itu akan sesuai dengan response API-nya. Jadi hati-hati. Nih. Ya. Model udah ada, kita make network request, endpoint kita ambil, nih. Kita panggil endpoint-nya, nih. Ketika bikin endpoint selalu pakai uri.parse.
Terus nanti ada ini nih, sesuaikan dengan metode HTTP-nya. Jadi kalau get itu mau ngambil data, maka kita pakai get. Udah gitu toh. Nanti pakai albumnya gimana? Tinggal ini. Kalau status code-nya 200, berarti tinggal panggil album.fromJSON, kita JSON decode as map string dynamic. Kenapa kok tadi ya map string dynamic ya? Ini tadi map dari string ke dynamic. Dynamic itu apa? Bisa berubah-ubah nih, bisa integer, bisa string, kayak gitu ya. Oke, ini agak kurang jelas mungkin ya, tapi enggak apa-apa. Coba dulu. Nah, sekarang kita kan masih di posisinya pakai stateful widget ya, belum pakai block atau belum pakai yang lain. Nah, ini contoh yang saya bilang separation of concern-nya tuh jelek. Kenapa? Karena function feature-nya di sini, function modelnya di sini, kelas modelnya di sini, function untuk future-nya ada di sini, dan tampilannya ada di sini. Jadi business logic-nya tidak terpisah. Nah, itu yang membuat kita di video ini, di playlist ini belajar dulu masalah Flutter block-nya itu, masalah business logic controller-nya itu. Nah, ini yang kita pisahkan nanti, tapi nanti ya, belum sekarang. Sekarang kita masih belajar HTTP-nya. Nah, ini gimana kalau kita mau pakai ini? Karena kita pakai stateful widget, berarti segala sesuatu yang berubah dan yang dynamic itu ada di dalam state. Maka kita masukkannya di dalam state. Ini ada create state, init state-nya. Ketika state dimulai, kita ambil ini future album sama dengan fetch album. Fetch album apa ini? Ya. Fetch album ternyata adalah sebuah asynchronous function. Nah, asynchronous function kalau kita panggil pakai widget biasa itu nggak mau. Dia mintanya pakai future builder. Nih, tada nih. Future builder, buildernya apa? Nah, nih kita define dulu nih. Future album, kasih late. Kenapa late? Karena nanti dia akan diinisialisasikan setelahnya berjalan gitu ya. Future album, nih selesai dah. Future album sama dengan fetch album. Nanti dia akan nge-fetch kalau future builder ini itu awalnya ini belum ada gitu ya, dia akan builder nih, dia bakal ngelisten tentang feature album ini. Ketika dia belum ada, maka dia akan memunculkan yang default ini. Ketika nanti sudah ada datanya, sudah return API-nya, dia bakal menampilkan snapshot-nya. Udah, selesai. Snapshot has data, kemudian snapshot data title. Kalau error dia ngapain? Nah, sesederhana itu. Jadi sekarang kalau kita reload, terus dia bakal muter dulu. Kenapa? Karena dia akan ada default ini. Kenapa? Karena proses nge-request API-nya kan ada butuh waktu. Ketika API-nya sudah mengembalikan data, akan ditampilkan yang kayak begini. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi nggak usah dibikin ribet. Pertama, cari endpoint-nya. Nih, kita lihat nih ya. Add dependency, import package, convert response jadi model. Cara meng-convert response jadi model tadi, ini kita ambil jadi parameter di dalam kelasnya, sesuaikan dengan tipe datanya, kemudian kita bikin konstruktornya, kemudian kita bikin from JSON-nya. Udah, selesai. Nanti from JSON-nya dipanggil di sini. Nih, ya. Nanti dipanggil. Make network request, kita ambil network request-nya, nih. Tapi network request sesuaikan dengan HTTP verb yang mau kita pakai ya. Hati-hati, jangan sampai tidak sesuai dengan HTTP verb-nya. Kemudian kalau dia response code 200, kita lakukan something gini. Kenapa kok ini dilakukan? Ya, harus. Kenapa? Karena nggak semua response itu sesuai. Kadang anak-anak itu, mahasiswa itu langsung gini aja, plus ininya nggak dilakukan. Begitu nanti internetnya mati, error itu aplikasi. Suram, guys. Ya, ini harus dilakukan. Nanti kita bakal bikin kelas yang lebih rapi untuk memecah ini. Tapi ini untuk belajar di awal, kayak begini nggak masalah. Kemudian endpoint-nya dapat, kita cek result-nya 200. Kalau misalkan dia 200, kita generate modelnya. Modelnya pakai ini. Terus di sini apain? Ya, kita pakai fetch and display ini, ya. Kita kenapa di sini pakai late? Karena si feature albumnya belum dapat di awal. Nanti, nah, feature albumnya didapatkan setelah asynchronous request. Udah, feature builder dikasih defaultnya ini. Kalau ada data, dilakukan ini. Udah, sesimpel itu. Nggak usah bikin bingung ya. Jadi kalau nanti ada Flutter request lagi, mau bikin request, endpoint-nya berbeda. Berarti teman-teman harus lakukan apa? Ganti modelnya gitu kan. Modelnya diganti, kemudian nanti endpoint-nya juga diganti, check result-nya juga diganti, fetch and display-nya juga diganti sesuai dengan
data yang ada ditampilkan. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan paham. Nanti kita bakal coba studi kasus mengganti endpoint yang diakses itu beda gitu ya. Nah, apa aja sih yang berubah? Nah, see you in the next videos.